Dan sudah terhubung bersama kami Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Redi. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Erik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wabub, salam sehat. Salam sehat. Baik, masih di Kupang saat ini ya? Ya, masih di Kupang. Kami ucapkan provisiat ya, sudah dilantik dan tadi malam ada sedikit acara syukuran di Kupang yang dilakukan ya? Ya, benar sekali. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Pak Wabub, kapan kembali ke ND untuk mulai bertugas nanti? Besok saya sudah ke Besok sudah ke ND, hari Senin nanti sudah apel perdana sebagai Wakil Bupati ND begitu Pak Wabub ya? apel perdana mungkin saya belum bisa hadir, tapi usai apel mungkin saya sudah bisa bergabung. Oke, baik. Jadi setelah panjang ini ya prosesnya sampai dengan beberapa hari lalu dilantik di rumah jabatan Gubernur. Hari ini sudah resmi dari kemarin ya menjadi Wakil Bupati. Sudah ada diskusi apa dengan Pak Bupati selama di Kupang untuk kerja-kerja pertama nanti yang akan dilakukan Pak Wabub? Ya, kita secara bersama-sama nanti kita ingin membangun konsolidasi, soliditas antara bupati, wakil bupati dan seluruh jajaran, ya, jajaran pejabat baik dari eselon 2 sampai dengan staf. Kita akan konsolidasikan seluruh kekuatan untuk membangun ini. Pasti untuk program pertama ini nanti akan bertemu dengan seluruh jajaran SKPD dan itu akan terjadi kapan? Setelah apel perdana itu Pak Erik ya? Nanti pada waktu saya dengan Pak Bupati. Apa pesan Gubernur kepada Wakil Bupati ND pada saat pelantikan tersebut? Ya, upacara pelantikan hanya begitu habis pelantikan tidak ada lagi sambutan-sambutan. Hanya beliau secara by telepon beliau sampaikan saya untuk tidak pikir macam-macam. Tugas kau sekarang bekerja. Oke. Bekerja dan membangun konsolidasi dan soliditas. Baik di antar bupati dan wakil bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND. Memang Pak Gubernur juga sudah memerintahkan ya untuk meminta masyarakat juga untuk menghentikan polemik Bupati Wakil Bupati ND dan saat ini diminta untuk konsolidasi dan sukseskan pembangunan. Secara pribadi Pak Erik, Anda terganggu tidak dengan polemik yang ini tersebar luas dan kemudian menjadi perbincangan bahkan sampai Anda sudah dilantik menjadi Wakil Bupati Pak Erik? Ya, saya dari awal saya sudah katakan bahwa saya ini biarkan dia mengalir seperti air. Apapun di depan saya jalan. Yang pahit, yang manis saya jalan. Jadi saya tidak pernah berpikir aneh-aneh. Setelah saya dilantik kemarin saya punya tekad untuk membantu Bupati dalam menjabarkan visi misi Marcel dan Jafar yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD. Ya. Oke, Pak Erik, jadi Anda juga mengikuti ya polemik yang kemudian beredar luas ini. Tidak hanya kemudian menjadi perhatian masyarakat Kabupaten ND, tetapi dari bahkan nasional pun ini juga ikut menyoroti begitu Pak Wabub ya? Ya, saya mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, dari waktu ke waktu saya mengikuti perkembangan. Soal ada surat dan lain-lain saya tidak tahu. Yang saya dapatkan hanya surat dari Menteri Dalam Negeri dan SKAM. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri, bukan surat biasa ya. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penetapan dan pengesahan saya sebagai Wakil Bupati. Oke, Anda terima juga surat yang kemudian diduga itu diedit oleh para pihak begitu Pak? Ya, surat itu saya tidak tahu. Jadi mungkin lebih tepatnya pertama ditujukan kepada orang yang mengeluarkan surat itu, lalu kemudian kepada lembaga yang dituju, siapa yang dituju itu mungkin lebih tepatnya mereka untuk menjawab. Kalau saya memang suratnya saya tidak ada, ya tidak ada sama sekali. Walaupun tidak saya ada ketersinggungan langsung dengan saya, tetapi surat itu tidak ditujukan kepada saya. Oke, jadi memang yang diterima hanya surat resmi keputusan Mendagri yang menetapkan Anda sebagai Wakil Bupati ND begitu Pak Erik? Ya, dan itu diserahkan pada saat pelantikan. Oke. Dalam satu rangkaian acara pelantikan. Selain surat itu Anda tidak mengetahui ya? Ya, selain itu saya tidak tahu. Saya tahu lewat media, bahkan di ND lebih dulu, lewat beberapa akun-akun media sosial. Bagi saya tidak rasa terganggu apa-apa, saya tetap bekerja. Oke.
Ya. Nah, tetapi ingat saya tetap berpegang teguh pada keputusan tata usaha negara, ya keputusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, ya Mendagri yang sesuai dengan kewenangan, beliau yang mengesahkan saya sebagai wakil bupati dan sudah dilantik oleh gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia. Untuk itu Pak Wabub, apa pesan Anda kepada masyarakat Kabupaten Ende dan seluruh pihak yang kemudian ikut dalam polemik itu baik secara langsung maupun tidak langsung, Pak Wabub? Ya, yang pertama saya mengharapkan supaya seluruh masyarakat Kabupaten Ende, mari kita bersama-sama kita bangun Ende. Saatnya kita setelah dilantik kemarin sebenarnya sudah selesai, ya sudah selesai. Dari proses demokrasi yang begitu panjang, lama dan melelahkan ini makan waktu dan lain-lain. Saya minta supaya kita hentikan, saatnya kita bersama-sama bergandeng tangan, kita bangun Ende ini agar kedepannya lebih baik lagi. Oke, jadi saya mengharapkan supaya mari energi positif kita yang ada ini kita kerahkan untuk membangun Ende. Besok akan kembali ke Ende, siap bekerja mendampingi Pak Bupati untuk menyelesaikan masa jabatan Anda, begitu Pak Wabub ya? Iya, siap. Saya bekerja sampai dengan 7 April 2024, ya sesuai dengan priorisasi masa jabatan ini. Ya, jadi masih ada waktu kurang lebih 2 tahun lagi untuk Anda bisa 2 tahun membangun. lebih bagi saya juga cukup lama itu untuk membantu Bupati. Dari 2 tahun ini waktu yang bagi saya sangat panjang, juga saya akan memaksimalkan sisa waktu ini untuk membangun Ende. Oke, setelah tiba ada rencana untuk acara syukuran atau mungkin kembali ke kampung untuk ada acara? Ya, kalau saya sih memang anak dari kampung, jadi begitu balik pasti langsung ke kampung. Nanti hari Senin baru saya masuk. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wabub, sukses ya, sehat selalu dan selamat atas sudah dilantiknya menjadi Wakil Bupati. Harapan kita bersama-sama sudah selesai polemiknya setelah dilantik dan kita sama-sama bekerja membangun Kabupaten Ende, Pak Wabub. Ya. Baik. Terima kasih ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Wabub. Ya, terima kasih. Pro 1, Kanal Inspirasi. Bersama kami baru saja Wakil Bupati Ende, Rikos Emmanuel Rede, yang tadi menyampaikan bahwa siap bekerja mendampingi Bupati dalam masa jabatan 2 tahun tersisa ini sampai dengan 2024. Dan Pak Wakil Bupati tadi menyampaikan, mengajak kita semua untuk menghentikan polemik-polemik terkait dengan penetapannya dan pelantikannya sebagai Wakil Bupati Ende. Dan kita fokus bekerja untuk membangun Kabupaten Ende.